Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Rika Febriani, dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai dasar epistemologis, ontologis, dan aksiologis Pancasila. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai hakikat sila-sila Pancasila. Nah, kata hakikat dapat diartikan sebagai inti yang terdalam dari segala sesuatu. Hakikat itu terdiri dari sejumlah unsur dan yang dapat mewujud sehingga terpisah dengan sesuatu dengan yang lainnya. Nah, hakikat itu bersifatnya mutlak. Ya. Nah, ada 3 kategori hakikat di dalam Pancasila. Pertama adalah hakikat yang sifatnya abstrak. Juga disebut sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap, dan tidak berubah. Nah, ini merujuk kepada ketuhanan, ya, pada kata-kata ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua, hakikat pribadi, yaitu hakikat yang memiliki sifat khusus, artinya terikat kepada barang sesuatu, ya. Nah, hakikat pribadi Pancasila ini menuju kepada ciri-ciri khusus sila-sila. Ya, Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia yaitu adanya adat istiadat, nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, sifat dan karakter yang melekat pada bangsa Indonesia sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya di dunia. Ya, sifat-sifat dan nilai-nilai yang kita anut misalnya nilai sopan santun terhadap orang yang lebih tua, misalnya nilai-nilai norma kesopanan, ya, itu yang mungkin akan membedakan kita dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Nah, ketiga, hakikat konkret. Nah, hakikat konkret itu sesuai dengan definisi katanya itu nyata, ya. Konkret itu kayak nyata, ya. Hakikat konkret itu terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Yang dalam realisasinya, Pancasila adalah pedoman praktis dalam kehidupan negara, bangsa, dan sesuai dengan kenyataan sehari-hari, ya, berdasarkan tempat, keadaan, dan waktu. Nah, menurut Notonegoro tahun 1975, dengan hakikat konkret itu, pelaksanaan Pancasila dapat bersifat dinamis, ya, dapat bersifat antisipatif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kesatuan sila-sila dalam Pancasila. Apa sifatnya? Pertama, sifatnya bersifat hierarkis, ya. Hierarkis dan piramidal. Hierarkis itu mengandung pengertian bahwa sila-sila Pancasila itu memiliki tingkatan, ya. Yang apabila kita lihat, ya, sila-sila yang ada di atas menjadi landasan sila yang di bawahnya. Misal, sila pertama itu melandasi sila kedua melandasi sila ketiga melandasi sila keempat melandasi sila kelima. Begitu ya. Pengertian matematika piramidal itu digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis sila-sila menurut urutan-urutan luas, ya. Urutan luas dan atau kuantitas dan juga dalam hal sifat-sifatnya atau kualitasnya. Misal dalam susunan hierarkis piramidal, sila ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi basis kemanusiaan, menjadi basis persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebaliknya, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara, dan mengembangkan persatuan Indonesia, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Demikian selanjutnya, sehingga tiap-tiap sila di dalamnya mengandung sila-sila lainnya. Kemudian hubungan yang sifatnya saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Apa maksudnya? Sila-sila Pancasila sebagai kesatuan dapat dirumuskan pula dalam hubungannya saling mengisi atau mengkualifikasi dalam kerangka hubungan hierarkis piramidal. Misal kualifikasi, ya, seperti sila ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan,
dan dalam permusyawaratan perwakilan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dapatkah Anda buat untuk sila-sila berikutnya yang sifatnya saling mengisi dan mengkualifikasi ini? Nah, ini akan menjadi tugas saudara bagaimana hubungan antara misalnya sila kedua dengan sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Bagaimana hubungan antara sila-sila itu sehingga dia terbentuk menjadi suatu sistem yang utuh dari Pancasila. Ya. Demikian, Ibu kira cukup penjelasan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Dan apabila ada pertanyaan, silakan bisa menghubungi Ibu lewat email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.